Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Askarina dengan nomor NIM 230407502 dari kelas N239. Di sini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama perkembangan moral dan spiritual, dan materi kedua adalah kecerdasan emosional. Apa sih itu perkembangan moral dan spiritual? Moral adalah kumpulan pengertian moral dan spiritual. Moral adalah kumpulan prinsip, nilai, dan norma yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat. Ini mencakup konsep tentang benar dan salah, etika, dan bagaimana seseorang seharusnya bertindak terhadap orang lain. Sementara itu, spiritual berkaitan dengan aspek non-material kehidupan manusia, seperti makna eksistensial, hubungan dengan yang lebih tinggi, dan pencarian makna hidup. Spiritual itu merupakan keyakinan, praktik, dan pengalaman yang terkait dengan kehidupan rohani. Kedua konsep ini antara moral dan spiritual terkait dalam kehidupan individu. Dengan moral seringkali mencerminkan nilai-nilai yang berasal dari keyakinan spiritual seseorang. Yang kedua yaitu faktor perkembangan moral. Faktor perkembangan moral anak dalam pendidikan sekolah dasar dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Yang pertama itu faktor dari sekolah, teman sebaya, dan lingkungan sekitarnya. Yang pertama, keluarga. Orang tua memainkan peran utama dalam membentuk perkembangan moral anak. Mereka adalah contoh kedua dalam nilai-nilai dan perilaku moral anaknya. Yang kedua yaitu faktor dari sekolah. Sekolah dapat membantu siswa memahami dan menginternalisasi nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, empati, dan tanggung jawab. Yang ketiga, teman sebaya. Teman juga berpengaruh dalam perkembangan moral anak. Anak-anak cenderung meniru perilaku teman-teman mereka, sehingga memilih teman yang memiliki nilai-nilai moral dan positif dan dapat mempengaruhi perkembangan moral mereka. Yang ketiga yaitu tahap-tahap perkembangan moral. Tahap-tahap perkembangan moral terdiri dari 3 tingkatan, yang masing-masing tingkatan memiliki 2 tahapan. Yang pertama, tahap prekonvensional. Pada tingkatan ini, anak tunduk pada kendali eksternal. Tahap pertama yaitu orientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak-anak melakukan sesuatu agar mendapatkan hadiah dan tidak mendapatkan hukuman. Tahap kedua yaitu relativistik dan hedonis. Anak tidak lagi secara mutlak bergantung pada aturan yang ada. 2. Tahap konvensional. Pada tingkatan ini, fokusnya terletak pada kebutuhan modal. Tahap pertama yaitu orientasi mengenal anak yang baik. Anak mulai memperlihatkan perbuatan yang dapat dinilai oleh orang lain. Dan tahap kedua yaitu mempertahankan norma-norma sosial dan otoritas. Anak mulai menyadari kewajiban untuk melaksanakan norma-norma yang ada dan mempertahankan pentingnya keberadaan norma. Artinya, untuk dapat hidup secara harmonis, kelompok sosial harus menerima peraturan yang telah disepakati bersama dan melaksanakannya. Yang ketiga yaitu tahap postkonvensional. Pada tingkatan ini, individu mendasarkan penilaian moral pada prinsip yang benar secara inheran, berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan. Tahap ini terdiri dari tahap pertama yaitu orientasi pada perjanjian antar individu dengan lingkungan sosialnya. Pada tahap ini ada hubungan timbal balik antara individu dengan lingkungan sosialnya, antara bila seseorang melaksanakan kewajiban yang sesuai dengan tuntutan norma sosial, maka ia akan mendapatkan perlindungan dari masyarakat. Dan tahap kedua yaitu prinsip universal. Pada tahap ini, norma etik dan norma pribadi yang bersifat subjektif. Artinya dalam berhubungan antar seseorang dengan masyarakat ada
unsur-unsur subjektif yang menilai apakah sesuatu perbuatan atau perilaku itu baik atau lebih baik, bermoral atau tidak bermoral. Materi yang kedua yaitu kecerdasan emosional. Apa sih itu kecerdasan emosional? Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengatur emosi, menjaga emosi, dan pengungkapan melalui kesadaran diri, pengendalian diri, empati, motivasi diri, dan keterampilan sosial. Kecerdasan emosional itu bisa dilihat dari cara mengungkapkan perasaan dan bisa mengidentifikasi perasaan tersebut. Perasaan tersebut selain bisa diungkapkan juga bisa dikelola dan dikendalikan, serta bisa membedakan dan menyeimbangkan antara perasaan dan tindakan. Dampak kecerdasan emosional yang terlalu tinggi. Pertama, sulit memberi atau menerima kritikan yang negatif. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki empati yang tinggi pula. Dampak kedua, orang yang memiliki kecerdasan terlalu tinggi memiliki tingkat kreativitas yang rendah. Hal ini dikarenakan mereka cenderung menyukai kerja secara kelompok dan tidak ingin menonjolkan diri. Dampak ketiga yaitu selalu menghindari resiko. Hal ini dikarenakan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi, mereka memiliki kendali diri yang kuat dan selalu menimbang dengan cermat atas apa yang mereka lakukan. Yang ketiga yaitu 5 indikator kecerdasan emosional. Yang pertama, kesadaran diri, yaitu kemampuan untuk mengenali emosi pribadi. Yang ketiga yaitu pengaturan diri, yaitu kemampuan untuk mengatur dan mengelola emosi pribadi. Yang ketiga yaitu motivasi diri, kemampuan untuk memotivasi diri sendiri dalam mencapai sesuatu. Yang keempat yaitu empati, yaitu kemampuan untuk mengenali dan memahami emosi orang dengan perspektif yang beragam. Yang kelima yaitu social skills, kemampuan untuk membangun hubungan sosial yang baik dan positif dengan orang lain. Dampak negatif dari rendahnya kecerdasan emosional bisa mempengaruhi kesehatan fisik. Hal ini dikarenakan ujung dari gangguan emosional adalah stres. Dampaknya bisa menjadi penyakit, kurangnya imun, jantung, hingga tekanan darah yang tinggi. Selain kesehatan, juga mempengaruhi kesehatan mental. Misalnya bisa membuat orang depresi hingga susah bersosialisasi dengan orang lain. 1. Mengenali emosi diri. Kemampuan emosi diri adalah kemampuan dasar untuk menyadari akan emosinya sendiri. Hal tersebut bertujuan untuk mencegah terhadap keadaan suasana hati dan pikiran. Apabila tidak bisa mengetahui perasaan dan emosi sendiri, akan terbawa emosi yang bisa menguasai diri sendiri. Yang kedua yaitu mengelola emosi. Dengan mengelola emosi diharapkan mampu untuk memahami, menerima, serta memberikan kontrol ketika mengekspresikan emosi. Emosi harus diekspresikan sesuai tujuan yang jelas, agar tercipta hubungan yang harmonis secara interpersonal. Selain mengelola emosi diri sendiri, juga belajar untuk memahami emosi yang ada pada diri orang lain. Yang ketiga yaitu empati. Empati merupakan suatu sikap untuk memahami perasaan orang lain. Meskipun tidak memahami secara langsung apa yang dirasakan orang tersebut, ciri dari pengaplikasian sikap empati mampu memahami diri sendiri sebelum kita memahami diri orang lain. 4. Menjalin hubungan. Kecerdasan emosional untuk membangun hubungan dengan orang lain merupakan seni untuk menunjang popularitas dan melatih untuk memimpin diri. Hal tersebut ditunjang oleh kemampuan komunikasi untuk menjalin hubungan dengan orang lain hingga bisa bekerja sama dalam suatu tim. Yang kelima yaitu komunikasi. Dengan berkomunikasi, belajar untuk menyelesaikan masalah agar tidak timbul salah paham, juga berlatih membaca situasi sekitar agar lebih peka.
Dampak seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yaitu tidak memiliki kemampuan dalam mengatasi masalah dengan baik. Yang kedua, memiliki emosi yang suka meledak-ledak. Yang ketiga, tidak bisa memahami perasaan orang lain dan selalu merasa benar. Tidak suka dengan lingkungan sekitar dan memiliki kebiasaan suka menyalahkan orang lain. Bagaimana ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosional? Cara melihatnya itu dengan mampu mengenali emosinya. Yang kedua, mampu mengontrol emosi, mudah beradaptasi, memiliki empati yang tinggi, serta pendengar yang baik, selalu bersyukur, dan tidak mudah tersinggung. Keterampilan yang berkaitan dengan kecerdasan emosional antara lain, misalnya mampu untuk memahami orang lain, kemampuan membina hubungan dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan dapat membentuk citra diri positif dan memotivasi dan memberi inspirasi dan sebagainya. Adapun kelompok-kelompok emosi yaitu yang pertama, marah. Marah adalah ekspresi emosi yang bersifat agresif. Marah bisa dipicu akibat frustasi, merasa kecewa, dan rasa kesal terhadap suatu hal. Dan yang kedua yaitu kesedihan. Kesedihan merupakan reaksi emosi yang timbul karena suatu hal, bisa karena peristiwa, pengalaman, dan keadaan yang menyakitkan dan rasa kecewa. Yang ketiga yaitu rasa takut. Rasa takut bisa disebabkan oleh ancaman karena merasa dirinya dalam bahaya. Ancaman tersebut bisa ditimbulkan dengan ancaman fisik, psikologis, hal yang imajiner, serta emosional. Yang keempat itu kenikmatan. Kenikmatan bisa diekspresikan dengan rasa bahagia dan gembira. Kenikmatan menunjukkan rasa senang, terpesona, hingga rasa takjub akan suatu hal. Yang kelima yaitu cinta. Cinta merupakan salah satu jenis emosi yang timbul karena rasa intim, menyebabkan gairah dan komitmen. Cinta juga merupakan emosi yang dipengaruhi oleh kedekatan, rasa tertarik, juga rasa percaya terhadap satu sama lain. Yang keenam yaitu terkejut. Terkejut merupakan salah satu emosi yang bisa terjadi dengan waktu singkat. Rasa terkejut bisa muncul karena menemukan sesuatu hal yang baru. Yang ketujuh yaitu malu. Malu merupakan rasa yang tidak nyaman yang muncul karena kondisi sosial dalam menghadapi orang baru, yang terjadi karena kondisi interaksi sosial yang buruk. Rasa malu merupakan hal yang normal karena dapat terjadi dalam beberapa kondisi saja. Rasa malu bisa berdampak negatif apabila disertai dengan rasa sepi, cemas, hingga frustasi. Rasa malu bisa diekspresikan dengan rasa bersalah, rasa hancur, kesal, hingga timbul karena adanya aib.